Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menyampaikan atau menjelaskan tentang mengenai activity based management. Di sini perkenalkan, nama saya Della Fitriana, NIM saya 1121100903 dari kelas MA 21C01 PMS. Mata kuliah Akuntansi Manajemen dari Universitas Pelita Bangsa. Yang saya hormati dosen pengampu Ibu Widya Astuti Eskom MAK. Baik, saya akan langsung aja memulai. Yang pertama ada Activity Based Management. Activity Based Management atau ABM adalah pendekatan yang terintegrasi untuk mengelola aktivitas bisnis perusahaan. Tujuan adalah untuk meningkatkan nilai pelanggan dan laba perusahaan. ABM menggunakan perhitungan biaya berdasarkan aktivitas Activity Based Costing atau ABC dan analisis proses. Dengan ABM, perusahaan dapat mengidentifikasi area bisnis yang merugi sehingga dapat diperbaiki atau dihilangkan. Selanjutnya, ada model analisis ABM dua dimensi. Yang pertama, dimensi biaya. Memberikan informasi biaya mengenai sumber, aktivitas, produk, dan pelanggan. Selanjutnya, tujuannya untuk memperbaiki keakuratan pembebanan biaya. Dan termasuk perhitungan biaya produk, manajemen biaya strategis, dan analisis taktis. Selanjutnya yang kedua ada dimensi proses. Termasuk analisis nilai, proses atau proses value analysis atau PVA. ABM proses memberi petunjuk dalam pembuatan keputusan. Yang pertama, bauran produk dan penentuan harga. Yang kedua, hubungan dengan konsumen. Yang ketiga, hubungan dengan pemasok dan pemilihan pemasok. Keempat, pendesainan produk dan pengembangan produk. Selanjutnya, manfaat activity based management. Yang pertama ada meningkatkan daya saing perusahaan dengan fokus pada operasional yang menambah nilai. Yang kedua, mengurangi biaya dengan menghilangkan operasional yang tidak diperlukan. Yang ketiga, meningkatkan nilai produk atau jasa dengan memberikan nilai tambah bagi konsumen. Yang kelima, memberikan informasi yang lebih akurat tentang potensi penghematan dari proyek tertentu. Dan yang terakhir, memilih biaya serta profitabilitas yang benar buat setiap tipe produk serta jasa. Selanjutnya ada analisis nilai proses atau proses value analysis PVA. Analisis nilai proses PVA adalah pemeriksaan proses internal yang dilakukan perusahaan untuk menentukan apakah proses tersebut dapat disederhanakan. PVA juga dapat membantu perusahaan untuk mengidentifikasi pemborosan aktivitas dan meningkatkan efisiensi biaya. Yang pertama ada driver analysis, yang kedua ada activity analysis, dan yang ketiga ada pengukuran kinerja aktivitas. Yang pertama ada driver analysis. Driver analysis atau analisis pergerakan utama atau KDA adalah teknik statistik yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi suatu hasil. Analisis ini dapat digunakan untuk memahami perilaku pelanggan, kepuasan pelanggan, dan loyalitas merek. Yang kedua, ada activity analysis. Analisis aktivitas atau activity analysis adalah proses untuk memeriksa dan membedah aktivitas, proses, dan tugas dalam suatu organisasi. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi aktivitas yang tidak efisien atau tidak bernilai tambah. Yang ketiga,
ada pengukuran kinerja aktivitas. Pengukuran kinerja dirancang untuk menilai seberapa baik suatu kegiatan dilakukan dan hasil yang dicapai. Uluran kinerja kegiatan bersifat finansial dan non-keuangan dan berpusat pada 3 dimensi utama. Yang pertama, efisiensi. Efisiensi berkaitan dengan hubungan output aktivitas dan input aktivitas. Yang kedua, ada kualitas. Kualitas berkaitan dengan melakukan aktivitas dengan benar saat pertama kali dilakukan. Yang ketiga, ada waktu. Waktu yang diperlukan untuk melakukan suatu kegiatan juga sangat penting. Selanjutnya ada laporan biaya bernilai tambah dan tidak bernilai tambah. Biaya bernilai tambah sama dengan kuantitas standar dikali harga per standar. Selanjutnya, biaya tidak bernilai tambah sama dengan kuantitas aktual dibagi sesungguhnya dikurang kuantitas standar dikali harga per standar. Selanjutnya ada contoh data dari aktivitas PT Della Makmur. Di sini ada aktivitasnya, ada pembelian, pemasangan, administrasi, dan inspeksi. Dan pemicu aktivitasnya ada jumlah order, jam kerja langsung, jumlah komponen, dan jam inspeksi. Di sini ada aktivitas pembelian, pemicu aktivitasnya jumlah order, kuantitas standar atau KS itu ada 10.000, sedangkan kuantitas sesungguhnya atau KA ada 20.000, sedangkan harga standarnya atau HS ada 6.000. Sedangkan yang pemasangan, pemicu aktivitasnya jam kerja langsung, kuantitas standar atau KS-nya itu ada 10.000, kuantitas sesungguhnya atau KA itu ada 20.000, dan harga standar atau HS ada 2.000. Sedangkan yang administrasi, pemicu aktivitasnya jumlah komponen, kuantitas standar atau KS itu 0 atau kosong, kuantitas sesungguhnya atau KA itu 12.500, sedangkan harga standar atau HS itu ada 1.000. Sedangkan yang inspeksi, pemicu aktivitas, jam inspeksi, kuantitas standar atau KS itu kosong atau 0, sedangkan kuantitas sesungguhnya atau KA itu 16.000 dan harga standar atau HS itu 1.500. Next, cara penghitungannya laporan biaya bernilai tambah dan tidak bernilai tambah. Di sini ada aktivitas dari pembelian, pemicu aktivitas itu jumlah order, sedangkan biaya bernilai tambah atau KS dikali HS. Jadi hasilnya 200 juta. Dari yang soal tadi, yang tabel itu, di sini itu ada penjumlahannya atau perkaliannya. Jadi langsung aja diisi dari soal atau data yang sebelumnya. Sedangkan di sini ada biaya tidak bernilai tambah atau KA dikurang KS dikali HS itu mendapatkan 60 juta. Sedangkan biaya sesungguhnya itu ada 260 juta. Jadi 200 juta ditambah 60 juta. Sedangkan yang pemasangan, pemicu aktivitasnya itu jam kerja langsung, biaya bernilai tambah atau KS dikali HS itu terdapat 200 juta. Sedangkan yang biaya tidak bernilai tambah, KA dikurang KS dikali HS mendapatkan 20 juta. Sedangkan biaya sesungguhnya itu ada 220 juta. Lanjut yang administrasi, pemicu aktivitasnya jumlah komponen, biaya bernilai tambah KS dikali HS itu kosong atau 0. Sedangkan yang biaya tidak bernilai tambah KA dikurang KS dikali HS terdapat 12.500. Biaya sesungguhnya tetap 12.500. Sedangkan selanjutnya yang inspeksi, pemicu aktivitas itu jam inspeksi, biaya bernilai tambah itu kosong, sedangkan biaya tidak bernilai tambah KA dikurang KS dikali HS mendapatkan 24 juta. Biaya sesungguhnya tetap 24 juta.
Sedangkan totalnya di sini pemicu aktivitas kosong, sedangkan biaya bernilai tambah KS kali HS itu mendapatkan 400 juta. Sedangkan biaya tidak bernilai tambah KA dikurang KS dikali HS itu mendapatkan 116.500.000 rupiah. Sedangkan biaya sesungguhnya mendapatkan 516.500.000 rupiah. Di sini ada perhitungannya. Biaya bernilai tambah sama dengan kuantitas standar dikali harga standar. Sedangkan yang pembelian 10.000 dikali 6.000 sama dengan 60 juta. Sedangkan yang pemasangan 10.000 dikali 2.000 sama dengan 20 juta. Biaya tidak bernilai sama dengan kuantitas sesungguhnya dikurang kuantitas standar dikali harga standar. Yang pertama ada pembelian. 20.000 dikurang 10.000 dikali 6.000 mendapatkan 60 juta. Sedangkan yang pemasangan 20.000 dikurang 10.000 dikali 2.000 mendapatkan 20 juta. Yang administrasi 12.500 dikurangin 0 dikali 1.000 adalah 12.500.000. Sedangkan yang inspeksi 16.000 dikurangin 0 dikali 1.500 sama dengan 24 juta. Begitu cara perhitungannya atau laporan biaya bernilai tambah dan tidak bernilai tambah. Baik, sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.